Ya pemirsa, kali ini saya punya informasi tentang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang akan menggelar uji emisi bersama pemerintah daerah se-Jabodetabek menanggapi buruknya kualitas udara di kota Jakarta. Diketahui sumber polusi udara terbesar di ibu kota itu berasal dari kendaraan bermotor. Coba kita lihat informasi selengkapnya. Kualitas udara langit di Jakarta kembali disoroti lantaran masuk ke dalam salah satu terburuk dunia. Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menggelar uji emisi bersama pemerintah se-Jabodetabek menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bertemu dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup soal rencana ini. Diketahui, sumber polusi udara terbesar di ibu kota berasal dari kendaraan bermotor, yaitu dari sektor transportasi hampir 67%. Warga diimbau untuk melakukan uji emisi dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan bisa pindah ke sarana transportasi publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk menjawab segala persoalan di ibu kota, sudah bersama saya pejabat Gubernur DKI Jakarta yang secara khusus hadir di Konspirasi Pak Prabu, Pak Heru Budi Hartono. Selamat malam, Pak Heru. Waduh, saya senang sekali Pak Heru bisa datang ke sini loh. Terima kasih. Udah lama-lama Pak saya tunggu Pak untuk datang ke sini. Mohon maaf baru sempat sekarang. Tapi Pak Heru tadi dari istana saya dengar Pak ya. Ya. Macet nggak Pak ke sini? Iya, sedikit macet. Sedikit macet Iya. Pak ya. Nah ini kan memang macet, polusi seperti yang tadi juga sama-sama kita saksikan. Seakan-akan menjadi sebuah stigma buat ibu kota, buat Jakarta begitu. Saya masih nyebut ibu kota untuk ini Pak, mengenang Jakarta yang nanti tidak akan lagi jadi ibu kota begitu. Bagaimana Bapak menanggapi stigma Jakarta dengan macet dan polusinya itu? Ya, yang pertama macet. Kemacetan itu menjadi sesuatu yang harus diselesaikan secara bertahap. Ya, semua masyarakat mengalami merasakan kemacetan. Nah, kemacetan itu saya rasa tidak bisa DKI sendiri yang menyelesaikan dan itu harus bersama dengan pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui, saya berusaha untuk bisa mengurangi kemacetan itu dengan terus bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Contohnya Menteri Perhubungan dengan Pemda DKI. Bagaimana hasilnya? Yang pertama tahapnya adalah kita Pemda DKI dengan Kementerian Perhubungan bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap transportasi berbasis rel. Antara lain kita tahu bahwa Pemda DKI dengan Menteri Perhubungan merevitalisasi stasiun Tanah Abang dari 4 lajur menjadi 6. Nah, pertumbuhan itu terus tumbuh yang menggunakan kereta dan turun di Tanah Abang diprediksi menjadi 100.000 per hari. Nah, itu sudah kita laksanakan dengan itu meningkat dari angka sebelumnya dong Pak diperkirakan ya. Terus meningkat. Nah, itu kan kita harus revitalisasi. Itu dengan pemerintah pusat. Begitu juga dengan pemerintah pusat dengan adanya KCIC, kereta api cepat, maka kami harus bisa membantu itu, percepatan itu dengan apa? Pemda DKI, dengan memberikan jalur terbaik untuk akses masuk. Yang sekarang Pemda DKI melalui jalan DI Panjaitan, akses itu melalui itu, dan Pemda DKI berusaha untuk bisa memberikan kenyamanan. Jadi kita lebarkan jalan itu, jalan akses yang mau masuk ke KCIC. Berikutnya adalah Pemda DKI memberikan tambahan Transjakarta di lokasi TOD itu. Terus berikutnya lagi bagaimana dengan Pemda DKI terkait meneruskan LRT Kelapa Gading Velodrome ke Manggarai. Dan ini sudah disetujui penetapan lokasinya dan perencanaannya oleh Pak Menteri Perhubungan. Artinya kan terus bersinergi. Berikutnya kami juga menyelesaikan tahapan-tahapan fase MRT sampai dengan kota, fase 2A. Terus berikutnya. Nah, bagaimana dengan daerah lain dalam waktu cepat? Contoh,
Bogor dengan Jakarta, dengan Dinas Perhubungan masing-masing berkomunikasi dengan baik bagaimana solusi di lapangan. Ketika peak session, waktu yang cukup padat, kami menjemput, kami kirimkan Transjakarta ke titik tertentu di mana kepadatan itu memasuki Jakarta. Itu bersepakat saja dengan Dinas Perhubungan setempat, Dinas Perhubungan DKI. Nah, itu kan artinya Ini sudah dilakukan? sudah dilakukan. Oke. Dalam waktu dekat kami akan meneruskan mulai dari Kalideres ke Soekarno-Hatta. Untuk siapa? Untuk semua. Untuk semua. Tinggal nanti jamnya kita atur. Oke. Nah, harapan kami itu dimulai dari pagi hari. Nah, saya akan mencoba menggunakan itu di trayek pertama. Nah, ini kan usaha kami dalam short time. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Dinas Perhubungan sekarang sedang menambah persimpangan-persimpangan menggunakan sistem kamera yang cukup baik. Jadi mereka bisa merecognize panjangnya kemacetan ketika panjangnya kemacetan itu disepakati didesain 50 meter atau 75 meter dari titik lampu merah. Ketika dia melewati itu lampu merah ini dipercepat hijaunya. Jadi lampu merah itu dikontrol dari pusat. Betul. Begitu, Pak. Misalnya di sisi lain dia kepadatannya pendek, ini dulu dipercepat. Nah itu kan Ini menarik, Pak. Ini rekayasa baru ini sebetulnya. betul. Nah ini tahapan-tahapan ini sedang kita lakukan. Titik-titik ini belum bisa saya sampaikan, tetapi kita sedang dalam proses menuju ke sana. dalam proses belajar, sedang dalam proses penelitian. Mungkin dalam waktu dekat kita terapkan. Wah, saya sih berharap itu bisa dalam waktu dekat, Pak. Ya, Jadi insya Allah mungkin kerasa, Pak. 1-2 bulan ini kita 1-2 bulan. ya kita terapkan Kalau di 1-2 titik-titik bulan, yang lain. Bapak nanti begitu itu terrealisasi, Pak, tolong diundang saya, Pak, untuk langsung melihat. Boleh, nanti kita Gitu, Pak. Ya, termasuk juga janji loh, pemirsa, ini 1-2 bulan akan ada perubahan di persimpangan. Iya, Itu termasuk menarik, Pak, kita uji proposalnya. coba ke Soekarno-Hatta. Konsepnya nanti MRT yang berikutnya adalah kami sampai dengan memasuki area Bekasi. Bekasi perbatasan itu 2-3 kilo sampai Bekasi. Nah ini MRT kami akan arahkan ke sana. Pak, saya sih berharap bisa dilakukan dalam waktu cepat ya, walaupun memang butuh waktu, Pak. Nah, selain itu juga saya pernah dengar bahwa ada gagasan begitu, Pak. Salah satunya adalah merekayasa jam masuk kantor dan jam masuk sekolah, Pak ya. Ya. Bapak punya penjelasan itu gimana, Pak? Ini saya tertarik, Pak, sama gagasan ini, Pak. Jam kerja kita mau berdiskusi dengan masyarakat, perwakilan masyarakat, para peneliti transportasi yang kurang lebih nanti bulan Juli kita FGD, kalau nggak salah saya lupa antara tanggal 7 dan 8 Juli kita FGD. Ya. Kita ingin mendengar keinginan masyarakat seperti apa sih. Pada waktu yang sama dari sisi yang berbeda-beda. Betul. Tujuannya adalah masuk ke Karena Jakarta. kalau dibagi dua berarti sudah 2 traffic itu dibagi, Pak ya. Ya, Kalau tapi dibagi. ada pandangan sebagian masyarakat juga berarti nanti macetnya tambah sampai panjang sampai jam 10 karena ada tahapan yang jam 8 dan jam 10 itu yang perlu kita diskusikan. Dan perlu diteliti juga. Ya, Hanya perlu saya diteliti. suka gagasan-gagasan seperti itu karena itu kan breakthrough, Pak. Ya. Jadi satu kebijakan atau policy yang out of the box, Pak ya, dan perlu di-exercise Ya. sih. Yang tidak boleh adalah pelayanan publik. Misalnya dia melayani, dia datang jam 8. Tapi kalau yang di bidang administrasi, kebijakan, perencanaan, ya khususnya misalnya di Pemda ya, perencanaan kan dia bisa Harus datang terus. jam Ya, 10 kan. ya, betul. Tapi kalau di layanan publik ya dia datang jam 8. Misalnya seperti itu di pemerintah daerah, mungkin di swasta saya tidak tahu, itu yang kita harus bahas. Ya. Misalnya satu gedung itu 50% masuk jam 8, 50% masuk jam 10 kan satu gedung itu sudah mengurangi berapa kendaraan. Jadi yang pulang jam 4 sudah misalnya pulangnya ke Bekasi, mungkin yang jam 4 sore sudah sampai pertengahan tol Halim atau tol sekitar Pondok Kelapa gitu ya. Nah yang jam 6 yang pulang ke Bekasi kan baru startnya misalnya dari Kebun Siri atau dari Balai Kota, misalnya ini contoh aja kan. Nah, ini baru start, jadi ini sudah sampai rumah, ini bergeser. Saya mau, Pak, ikut FGD-nya, Pak, kalau misalnya ada. Ya nanti kita undang semua Karena ini beberapa. menarik, saya sih
ya itu Pak, yang saya tunggu dari Pak Heru itu adalah terobosan-terobosan. Kalau turun ke jalan, ke lapangan, dan juga kadang-kadang Bapak punya gagasan-gagasan yang dalam tanda kutip Pak ya, nyeleneh. Gitu, yang mohon dimaafkan. Tapi itu menarik karena di exercise gitu Pak. Kalau kebijakannya juga ya seperti apa ya, niscaya apa adanya ya, pada akhirnya juga penanganannya tidak akan cepat Pak. Mudah-mudahan bisa di exercise cepat Pak. Semoga bisa menyelesaikan dalam waktu cepat juga gitu. Kita akan jeda dulu ya. Kita akan jeda dan kami akan kembali dengan Pak Heru yang akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan tricky lainnya dari saya setelah iklan yang satu ini.